Kalau kita nonton One Piece, kalau kita nonton film-film, kita pasti akan mudah mengenal tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu film. Kita pasti tahu kalau dalam film Avengers kita mengenal tokoh-tokoh seperti Hulk, Captain America, Tony Stark, Iron Man, dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu siapa yang di dalam mobil, siapa yang tertimpa reruntuhan, siapa yang dibunuh oleh musuh-musuh The Avenger. Atau di dalam film One Piece atau anime One Piece, kita tahu yang namanya Luffy, kita tahu yang namanya Zoro, Sanji, Nami, Robin, Tony Chopper. Bahkan villain-villainnya pun kita tahu seperti Kurohige, Gorosei, Im-sama, dan lain-lain. Kita tahu, kita mengenal semua tokoh dan peran-peran orang-orang yang menonjol dalam sebuah kartun atau anime itu, dalam sebuah film. Apa maksud dari yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kita harus berani mengambil peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali di kajian menjelang tidur, di mana kajian ini akan membawa Anda, membuat teman-teman untuk tidur sambil mengisi pikiran dan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar sedikit ilmu di akhir-akhir menjelang ketidaksadaran kita, karena kita harus tidur ya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Jahidu, berjihadlah engkau semua, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian. Ayat ini sebetulnya secara tekstual itu membahas tentang kewajiban berjihad dengan harta dan jiwa. Entah sebagai pemanah, entah sebagai kavaleri, entah sebagai pemegang tombak, entah sebagai macam-macam. Yang penting berjihad. Tapi di zaman modern ini kita sangat sulit untuk berjihad mengangkat pedang, berjihad mengangkat senjata-senjata. Maka saya mencoba memahami dan menerjemahkan ayat ini dengan lebih relate lagi pada zaman ini. Saya menerjemahkan seperti ini. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum dan anfusikum saya jadikan satu kalimat, saya jadikan satu terjemahan. Berjihadlah kalian di jalannya Allah dengan peran apapun. Apabila kamu bisa berperan dengan hartamu, maka jihadlah dengan hartamu. Apabila kamu bisa berperan dengan jiwamu, maka jihadlah dengan jiwamu. Apabila kamu bisa berjihad dengan pemikiranmu, jihadlah dengan pemikiranmu. Apabila kamu bisa berjihad dengan ilmumu, jihadlah dengan ilmumu. Apabila kamu bisa berjihad dengan suaramu, jihadlah dengan suaramu. Banyak sekali. Ada yang lebih pusing sebetulnya cara menerjemahkannya. Anfusikum itu adalah jama yang berdampingan dengan idofat. Itu bimakna al-am, ya dulu ala am kalau di dalam ajaran usul fikih, menunjukkan kepada hal yang umum. Jadi bi anfusikum itu tidak harus jiwa fisik kita saja, tapi ada yang di jiwa kita yang bisa kita jadikan sebagai bahan perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan itu. Anda punya pikiran yang bagus, gunakan itu. Anda punya harta yang banyak, gunakan itu. Kamu punya cara beretorika yang bagus, maka gunakan itu. Apa dari itu semua adalah berani memilih peran. Kita harus berani memilih peran. Karena kalau misalkan kita tidak punya peran, ya kita akan dilupakan oleh orang-orang. Kita akan tidak punya pengaruh, kita tidak akan punya apa yang jadi legacy dalam hidup kita. Berperanlah meskipun perannya itu mungkin biasa-biasa saja dan berbeda dari orang lain. Kalau kita melihat para sahabat, tidak semua sahabat jadi perawi hadis seperti Abu Hurairah. Tidak semua sahabat menjadi ahli pedang dan ahli perang seperti Khalid bin Walid. Tidak semua sahabat menjadi ahli
politik seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tidak semua sahabat setegas Umar bin Khattab. Tidak semua sahabat juga sekaya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat Nabi yang saat ini kita ketahui, yang saat ini kita kenal, itu memiliki perannya masing-masing. Apabila kita mengenal azan, kita akan mengingat, oh yang azan pertama adalah Bilal bin Rab'ah, dan ada muadzin Rasulullah yang lain seperti Abdullah Ummu Maktum. Apabila kita mengenal orang-orang kaya di zaman Nabi yang suka bersedekah, kita mengenal yang namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awam. Apabila kita mengenal orang-orang pintar di zaman Rasulullah SAW, kita akan mengenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita akan mengetahui Sayyidina Abu Hurairah, perawi hadis, Sayyidina Anas bin Malik, bahkan Sayyidina Salman Al-Farizi, Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau mengingat ahli diplomat, ahli politik, kita tahu juga ada yang namanya Sayyidina Amr bin As. Jadi semua mengambil peran, sekecil apapun, mereka semua berani mengambil peran dan total dalam perannya. Apabila seseorang ingin menghibur Rasulullah, kita kenal yang namanya Nuaiman, Sayyidina Nuaiman, yang selalu dikisahkan bahwa dia itu lucu dan lawak. Dia itu adalah seorang yang menghibur Rasulullah SAW. Setiap sahabat ini punya peran. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memilih peran kita dalam kemajuan agama ini. Kalau misalkan di One Piece, Anda milih mau jadi Luffy kah? Mau jadi Chopper kah? Mau jadi Usopp kah? Kalau di The Avenger, Anda pilih peran Anda. Mau jadi siapa? Dan semua tokoh-tokoh besar dalam sejarah ini adalah tokoh-tokoh yang berani mengambil peran. Kita tahu yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berani mengambil peran di umurnya yang sangat muda, di usia 21 tahun untuk menaklukkan sebuah kota yang belum pernah ditaklukkan berabad-abad lamanya. Akhirnya dia bisa taklukkan kota itu, Konstantinopel. Itu karena dia berani mengambil peran. Begitupun sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat berani mengambil peran. Tokoh-tokoh berani mengambil peran. Nah, kita sebagai anak muda itu harus berani mengambil peran dalam agama ini. Anda pintar beretorika, kamu pintar beretorika, maka ambillah peran. Mungkin sebagai public speaker. Kamu jago nyari uang, ambillah peran. Seperti perannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan. Anda pintar secara knowledge, kamu pintar secara knowledge, bisa mengambil peran seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Turun ke sininya mungkin seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu pun dipecah lagi. Ada yang pintar dalam bidang fikih, ada yang pintar dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, aerodinamis, dan lain-lain. Tinggal itu, ambillah peran dan total pada peran yang kita ambil. Insya Allah ketika anak-anak muda seperti kamu dan teman-teman yang lainnya berani mengambil peran, Islam berada di jalur kembali menjadi sebuah ajaran yang super power. Caranya itu, anak-anak muda seperti kita semua harus berani mengambil peran. Pertanyaannya, beranikah kamu untuk mengambil peran dalam hidup kamu dan memperjuangkan peran yang kamu ambil?